뭐하냐? 게임 틀어놨어? 다 이렇게 발로 새끼야, 야, 왜 그래? 봐봐, 왜 그래? 보여주러 왔다. Halo Slur, gimana kabarnya? Sehat toh? Oke Slur, kali ini aku sudah ngerangkum sebuah film yang cukup ciamik dengan cerita yang sangat-sangat bisa dinikmati, nggak ngebosenin, alurnya to the point, dan pasti ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Dan filmnya berjudul Boys B, rilis tahun 2020. Jadi pada intinya film ini menceritakan tentang sebuah persahabatan antara dua anak SMA yang mana mereka memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Yang satu sangat handal berkelahi dan yang satunya lagi sangat cupu dan hanya jadi bahan bulian di sekolah. Namun suatu hari si cupu yang tidak tega melihat sahabatnya berkelahi dan terus-terusan babak belur tanpa bisa membantunya sedikit pun. Ia lantas memutuskan untuk ikut dalam turnamen tarung bebas alias tarung jalanan agar bisa menjadi kuat dan bisa membantu sahabatnya. Jadi apakah si cupu bisa bertarung bersama sahabatnya dan menjadi petarung yang hebat? Mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Film dibuka dengan sekelompok anak SMA yang hari itu sedang mencoba mengeroyok seorang siswa yang bernama Sung In. Ternyata pengeroyokan kepada Sung In terjadi bukan hanya kali ini, tapi sudah berkali-kali. Yang mana dalang dibalik pengeroyokan itu adalah Hee-sik, seorang siswa yang beda sekolah dengan Sung In. Namun berapa kali pun Hee-sik mencoba mengeroyok Sung In, bahkan dengan menyewa seorang preman sekalipun, Sung In tetap bisa mengalahkan mereka karena dia adalah seorang siswa yang sangat handal dalam hal berkelahi. 위치를 알아야지. Setelah perkelahian selesai, Hee-sik yang tidak terima dikalahkan lantas mencoba mengintimidasi seorang siswa yang bernama Hyun Tae. Dia adalah sahabat Sung In sedari kecil yang satu sekolah dengan Hee-sik. Namun berbeda dengan Sung In, kalau dia adalah seorang siswa yang sangat suka berkelahi, Hyun Tae ini adalah kebalikannya. Dia orangnya sangat cupu dan lebih memilih untuk diam saat dibully atau dirundung oleh orang lain. Dan ya, setiap kali Hyun Tae dibully oleh Hee-sik, Sung In pun pasti langsung mencarinya dan membalasnya. Setelah membalas perbuatan Hee-sik, Sung In dan juga Hyun Tae seperti biasa, mereka sepulang sekolah pasti mampir ke taman untuk bermain. Ya, sebenarnya taman ini adalah satu-satunya tempat mereka bermain sedari kecil. Dan ketika hendak pulang ke rumah, tidak sengaja mereka melihat ada sebuah lembaran kertas tergeletak di jalan, yang mana kertas tersebut adalah sebuah formulir pendaftaran untuk kontes adu jotos atau pertarungan ilegal yang akan diadakan oleh seseorang. Melihat kesempatan tersebut, Sung In yang ingin mencoba kontes itu pun dihalangi oleh Hyun Tae karena memang berbahaya, apalagi kontes itu juga ilegal. 굳이 요즘에 먹는 걸로도 돈 버는 세상인데 있나? 신기하다. 이름이 코리안 돈벌이. Keesokan harinya, Hyun Tae yang saat itu sedang bersama pacarnya yang bernama Yoonji tiba-tiba bertanya tentang bagaimana pendapatnya kepada sahabatnya Sung. Pertanyaan itu terlontar karena selama ini setiap kali Hyun ingin bertemu dengan Yoonji, entah kenapa Sung In terlihat begitu kesal dan tidak ingin sahabatnya itu menjalin hubungan atau berpacaran dengan seseorang. Bukan karena cemburu, tapi Sung In lebih ke tidak percaya dengan wanita, apalagi dengan yang namanya cinta. 먹었어? Sementara itu saat Sung In sedang menunggu Hyun di taman, tiba-tiba lagi dan lagi Hee-sik yang tidak ada kapok-kapoknya kembali menantang Shun untuk berduel. Dan kali ini bahkan Hee-sik tidak main-main menantang Sung In. Dia dengan liciknya membawa seorang preman alias gangster yang bernama Yo September untuk mengalahkannya. Entah apa yang sebenarnya dicari oleh Hee-sik. Yang jelas ia selalu saja menantangnya dengan berbagai cara untuk bisa mengalahkan Sung. Bahkan selalu saja dengan cara yang licik.
Namun walaupun Hisik sudah menyewa seorang gangster sekalipun, nyatanya Sung In masih bisa menghadapinya walaupun dengan bersusah payah. Tapi ketika Hyo sudah hampir saja bisa dikalahkan oleh Sung, tiba-tiba anak buah Hyo yang sangat brutal datang dan membantunya. Yap, ternyata Hyo September ini mempunyai anak buah yang sangat-sangat brutal dan sangat tidak manuk di akal. Karena apapun yang dilakukan oleh Sung, anak buah Hyo tetap saja berdiri tegak seperti tidak mempan dengan serangan apapun. Dan di saat Sung In sudah terkapar dihajar habis-habisan oleh anak buah Hyo, di saat itulah Hyun Tae yang tidak sengaja lewat malah harus melihat sahabatnya Sung dihajar habis-habisan hingga babak belur dan hampir saja tewas di depan matanya. 야 해보라고 이 새끼야. 저 해봐. 해보라고. 와 진짜 해봐. 사무실에 아무도 없었다고? Melihat sahabatnya dikeroyok dengan cara yang sangat brutal, Hyun pun menangis sejadi-jadinya karena merasa tidak berguna sebagai sahabat. Yang walaupun ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Sung dihajar habis-habisan bahkan hampir saja tewas. Nyatanya ia bahkan tidak berani membantunya karena sangat takut dan tidak bisa berkelahi sama sekali. Dan setelah mengetahui bahwa dirinya tidak berguna sebagai sahabat, Hyun pun memutuskan untuk tidak lagi menemui Sung sebelum ia bisa menjadi pria yang cukup kuat, yang padahal mereka sudah bersahabat sejak kecil. Namun kini ia harus menghindar sesaat agar bisa lebih layak sebagai sahabatnya. 보여준다고. 뭐? Dan karena Hyun sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi kuat, tanpa pikir panjang, ia lantas ikut turnamen ilegal dari selembaran kertas yang waktu lalu mereka lihat di jalan untuk mengasah keahlian bertarungnya. Sesampainya di sana, Hyun yang memang tidak punya basic sama sekali untuk berkelahi pun tentu dipandang enteng oleh para petarung. Ia juga diperingati oleh si pemilik turnamen yang bernama Kim Bang kalau Hyun tidak akan bisa mengklaim asuransi apapun karena ya memang turnamen ini ilegal. Dan setelah menyetujui semua peraturannya, pertarungan pun dimulai dengan Hyun yang pasti sangat kewalahan menghadapi lawannya. Namun setelah terkena serangan beberapa kali, tiba-tiba Hyun Tae entah yang bagaimana caranya bisa membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan brutal tersebut. Setelah pertarungan selesai, Kim Bang yang melihat aksi Hyun tadi pun amat terkagum dibuatnya. Entah bohong atau tidak, tapi Kim mengatakan kalau cara bertarung Hyun sangatlah hebat. Dan itu mengindikasikan kalau Hyun sebenarnya mempunyai bakat alami dalam berkelahi. Tentu ucapan dari Kim pun membuat Hyun sangat terkejut, karena selama ini ia tidak pernah berkelahi dan hanya melihat Sung In yang melakukan perkelahian tersebut. Namun karena ingin membuktikan ucapan Kim tentang bakatnya, Hyun pun lantas memintanya untuk diterima di setiap pertarungan yang akan diadakan oleh Kim. 뭐예요 안 받고? 얼른. 너 이름이 뭐니? Sementara itu setelah beberapa hari Hyun menghindar, pacarnya termasuk Sung In sendiri lantas gelisah bukan main karena telepon mereka bahkan tidak pernah diangkat oleh Hyun. Yang rupa-rupanya selama berhari-hari Hyun sedang fokus untuk terus ikut dalam tarung jalanan bersama Kim agar bisa menjadi lebih kuat. Namun walaupun Hyun sudah bisa berkelahi dan bisa memenangkan setiap pertandingan ilegal yang ia ikuti, nyatanya tetap saja ketika Hisik membulinya di sekolah, Hyun bahkan tidak mencoba membalasnya sama sekali. Padahal kalau ia mau pasti Hisik sudah babak belur dibuatnya. 그리고 씨발 사람이 말을 하면 대답 좀 해 대답을. 나 치려고? 쪽팔리게 우리가 무슨 일진 양아치냐? Dan di tempat lain, Sung yang masih sangat galau karena tidak bisa bertemu dengan Hyun berhari-hari. Ternyata di sekolah ada seorang wanita yang bisa sedikit mengalihkan kegalauannya. Yang walaupun katanya Sung tidak percaya dengan cinta, nyatanya saat bertemu dengan wanita ini, ia malah seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Pret, katanya nggak percaya cinta. 취한 거 같은데 그만 먹어.
Sementara Sung In sedang bucin, Hyun yang masih terus saja mengikuti tarung jalanan pun kemampuannya semakin meningkat drastis, bahkan levelnya sudah bukan lagi kelas teri, melainkan sudah kelas pro. Dimana malam itu Hyun dibawa oleh Kim Bang untuk bertarung melawan seorang petarung kelas pro juara bertahan yang ada di level atas. Dan seperti biasa, saat petarung pro ini melihat Hyun, komentar pertamanya adalah penampilan Hyun yang tidak meyakinkan seperti amatiran. Namun begitu pertarungan dimulai, ternyata Hyun bisa memenangkan pertarungan tersebut dan mengalahkan si petarung pro juara bertahan. Keesokan harinya saat Sung In sedang jalan-jalan dengan teman sekelasnya, tiba-tiba Hyun yang selama ini menghilang menghubunginya dan meminta mereka untuk segera bertemu di sebuah warnet. Ternyata hari itu Hyun meminta mereka bertemu adalah untuk menyampaikan pesan bahwa ia akan membuktikan kepada Sung kalau ia pasti akan menjadi lebih kuat dari dirinya agar Hyun bisa membantu Sung saat ia sedang dalam kesulitan. Namun ternyata Sung tidak mengerti dengan apa yang Hyun bicarakan dan malah semakin membuat persahabatan mereka menjadi lebih renggang. 야, 내가 힘없이 존나 내가 보여준다 했잖아. 그게 그렇게 어려운 거냐? 야. Dan begitu malam tiba, Hyun pun kembali datang ke turnamen jalanan bersama Kim untuk terus meningkatkan kemampuannya. Namun kali ini pertarungan Hyun bahkan lebih nekat dari biasanya, karena selama ini Hyun sudah bisa bertarung 1 lawan 1. Kini ia malah nekat ingin melakukan pertarungan 2 lawan 4, di mana Hyun meminta Kim Bang untuk membantunya sebagai rekan. Yang ternyata Kim Bang dahulunya adalah seorang petarung jalanan yang sangat ditakuti. Dan sesuai dengan prediksi, walaupun 2 lawan 4, Hyun nyatanya bisa memenangkan pertarungan tersebut dengan sangat mudah dan bahkan mendapatkan cuan yang sangat banyak. 4대 4인 줄은 제리에 잘 계세요. 자, 가자. 야, 그래도 덕분에 손맛 좀 봤다. Sementara di tempat lain, Sung yang sudah sangat frustasi karena ditinggal oleh Hyun pun lantas mendatangi Hisik untuk menghajarnya. Sung datang dan menghajar Hisik karena ia tahu sebab pertarungan terakhirnya lah Hyun mulai berubah dan menjauh darinya. 죽을 사람 한 번이라도 또 건드리면 그땐 죽여버린다. Namun setelah diajar habis-habisan bukannya kapok, Hisik malah semakin menjadi-jadi dan malah berencana untuk menghajar Sung dengan kembali menyewa Yo September dan anak buahnya. Tentu karena memang Hisik ini sedari awal sangat licik dan hanya bisa main keroyokan, Sung yang tidak tahu kalau ia dijebak pun lantas datang ke tempat di mana Hisik sedang menunggunya. Dan setelah mengetahui kalau ia dijebak dan juga mengetahui kalau Yo September dan anak buahnya juga berada di sana, Sung yang sadar akan kalah pun hanya bisa pasrah dipukuli habis-habisan oleh Hisik dan kawan-kawannya, layaknya seperti pengecut dan juga pecundang. Setelah Sung terkapar dan babak belur, Hisik yang sangat puas lantas terus menghajar habis-habisan Sung sebagai pelampiasannya. Namun ketika Sung hanya bisa pasrah diajar sampai babak belur, tiba-tiba Hyun pun akhirnya datang untuk menolongnya. 그만하자고? 말을 했으면 대꾸를 해야지, 이 개새끼! 보여주러 왔다. Setelah berhasil menumbangkan Hisik dan kawan-kawannya yang sangat pengecut, Hyun lantas melanjutkan pertarungannya melawan Yo September dengan Sung yang sudah terkapar dan tak bisa membantunya. Namun walaupun sendirian, nyatanya Hyun bisa mengatasi Yo September dengan sangat lihai. Tapi ketika anak buah Yo ikut menyerang, Hyun yang harusnya bisa mengalahkannya pun jadi amat kewalahan dibuatnya. Namun saat Hyun sudah benar-benar kewalahan karena menghadapi anak buah Yo yang kekuatannya memang tidak manuk di akal, tiba-tiba Yap, ternyata tanpa sepengetahuan Hyun, Kim Bang juga datang ke sana untuk membantunya mengalahkan Yo September dan anak buahnya. Dan karena sudah lama sekali Kim tidak bertarung dengan lawan yang cukup kuat, mereka pun lantas memulai pertarungan dengan 1 lawan 1.
Namun ternyata, walaupun Hyun sudah menjadi semakin kuat sejak menjadi petarung jalanan, nyatanya Yo September dan anak buahnya masih terlalu kuat untuk bisa mereka kalahkan. 그만 좀 해라 이 씨발 진짜. Setelah pertarungan selesai, Hyun yang sudah babak belur lantas mengatakan alasan yang sebenarnya kepada Seung kenapa akhir-akhir ini ia menjauh. Hyun menjauh karena ia merasa tidak pantas terus berada di sisi Seung jika dirinya tidak bisa menjadi sahabat yang bisa diandalkan saat ia sedang dalam kesulitan. Itulah sebabnya Hyun mati-matian mengasah kemampuan bertarungnya di jalanan agar bisa menjadi kuat dan bisa melindungi Seung In. Dan setelah semua orang babak belur termasuk Kimba, akhirnya Hyun dan Seung pun kembali berbaikan dan menjalin persahabatan yang semakin erat. 아, 비가 올라 그러냐. Tamat, dan inilah dia, Boys B.